lisan tulisan. Kalau misalkan pilihan ganda, lisan tulisan. Menjodohkan juga lisan dan tulisan. Oke, Bapak Ibu disepakati ya untuk nomor 26 karena yang dinilainya itu anak mendemonstrasikan, kemudian yang dilihatnya ingin keterampilannya, sehingga ketika guru menilai instrumennya harus menggunakan daftar checklist. Baik, kita lanjut ke nomor 27. Oke, supaya bersuara, oke, saya ingin dibacakan oleh Ibu siapa ya? Ibu Aida nih, ada nama. Kalau nama A di luhur ya. Oke. Ya, Ibu Aida. Ya, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah Nah, oke. Akan dicoba. Jadi 5 hafalan coba ya, Bu. oleh Iya ya. Apa ya, kalau humanistik itu memanusiakan manusia. Iya, betul. Kalau BH itu mengubah tingkah laku. Nah, sekarang kalau kognitif dulu, Bu. Gimana? Oke. Kata kuncinya dulu, Bu. Kata kuncinya itu teori belajar. Yang membentuk rangsangan, dari luar. Kemudian hubungan antara rangsangan. Rangsangan berarti stimulus ya, rangsangan anak melakukan sesuatu. Kalau rangsangan berarti ada respon ya, merespon sesuatu. Ya, di anak merespon sesuatu. Nah, ciri khas. Nah, ya, ciri khas kalau ada respon anak, kemudian di sini kan semakin sering berhubungan antara rangsangan dengan stimulus, berarti semakin sering adanya respon anak, berarti kalau ada respon berarti adanya hubungan. Ya, hubungan siswa. Bukan dari seseorang. Maksudnya bukan dari satu orang saja, berarti ada beberapa. Dia mendapatkan pengalaman, dia mendapatkan respon dari seseorang lagi. Berarti intinya berarti pengalaman berarti ya, Bu ya. Bisa pengalaman. Ya, pengalaman siswa ketika dia mendapatkan rangsangan dan dia merespon. Itu ada suatu pengalaman siswa berarti ya. Ketika dia mendapatkan rangsangan kemudian dia merespon, berarti pengalaman siswa. Nah, behaviorisme itu menitik beratkan pada apa, Bapak Ibu? Behaviorisme. Tingkah laku siswa bukan tingkah laku anak gitu. Betul. Perubahan tingkah laku dari sebuah pengalaman. Ya, makanya di sini disebutkan semakin sering adanya hubungan antara rangsangan, berarti semakin seringnya ada pengalaman, sehingga perubahan sikapnya pun, perubahan tingkah lakunya pun akan semakin menjadi lebih teratur dan lebih baik. Berarti jawabannya mana, Bu? Behaviorisme. Ya, kalau kognitif itu lebih menitik beratkan kepada proses pembelajaran. Kalau kognitif itu pemahaman dalam proses pembelajaran. Kalau humanistik betul tadi jawaban Ibu. Humanistik adalah pembelajaran yang memanusiakan manusia. Kalau cybernetik itu berarti lebih ke teknologi. Iya. Informasi. Jadi mereka menerima informasi dan mengolah informasinya. Nah, itu cybernetik. Oke. Itu ya catatannya, boleh sambil tulis-tulis sedikit, tapi lagi PPG pasti sudah ada nih materi. Cuma tinggal dicas lagi ya, diulang lagi. Oh, ini ada keluar. Dan ini pas selalu ada Bapak Ibu, ya. Mungkin saja yang keluar ini atau ini atau ini atau ini. Cuma cerita di sininya pasti beda. Dilihat dari soal seperti apa gitu, padahal apa susahnya dalam ini disebutkan adanya perubahan tingkah laku gitu ya. Tapi lebih dikemas lebih dalam lagi gitu.
bahasa perubahan tingkah laku. Jadi dikemasnya dengan adanya rangsangan. Kemudian ada respon dari anak. Dan kemudian jika berulang akan terjadi semakin hebat. Nah, di sini law of exercise. Jadi contoh-contoh hubungan keduanya gitu. Baik Bapak Ibu, bisa difahami, bisa diterima? Adakah yang mau bertanya? Berarti sudah oke ya? Oke gas di. Kalau itu konstruktivis. Ini konstruktivisme. Oke, kalau Ya. konstruktivisme itu membangun ide, mengeneralisasi. Nanti ada soalnya, Bu. Nanti ada soalnya. Saya buat soalnya. Konstruktivisme. Jadi gaya belajar itu ada behaviorisme, ada kognitivisme, ada humanistik, cybernetik, ada konstruktivisme gitu ya. Nanti ada, Bu ya, konstruktivisme ada soalnya. Baik, kita lanjut. Nomor berikutnya, oh maaf ini nomor 28 maksudnya. Oke, siapa yang mau baca? Siapa yang mencoba? Kembali juga ketika saya bebaskan banyak yang ngacung. Silakan. Halo. Ayo, harus semangat. Ayo Bu, Ibu. Halo. Oke ya, deh. Bu, saya coba ya, Bu. Oke, silakan Bu Komasari, silakan. Ibu Ani mengajar kelas 6 ya. 6. Kelas 6 pada materi IPA dengan indikator mempraktikkan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan mencangkok. Dalam pembelajarannya, Ibu Ani menggunakan media gambar dan video cara mencangkok. Setelah melaksanakan pembelajaran, hasil siswa sebagai berikut. 35% siswa di atas KKM dan 72% lain memiliki kemampuan belajar kinestetik sehingga siswa sulit fokus saat pembelajaran. Pernyataan yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah kata kuncinya Iya. Mempraktikkan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok. Iya, betul. Terus menggunakan media gambar dan video cara mencangkok. Oke, betul. Lagi ya. Jadi dalam pembelajarannya mempraktikkan. Iya. Dan untuk penyampaiannya menggunakan media gambar dan video. Yang ditanyakan soal apa? Ilustrasi. Pernyataan yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah pernyataannya yang diminta Bu. Dilihat yang ini berarti Bu ya. Dari praktik pernyataan yang tepat untuk mempraktikkan perkembangbiakan vegetatif. Ya, situasi pembelajaran, betul, yang menggunakan mempraktikkan dengan media video dan gambar gitu ya. Ternyata hasilnya begini ya Ibu ya. Berarti yang ini ya mempraktikkan dengan menggunakan media gambar dan video. Kemudian ada ini ilustrasi ini. Oh, ini bukan 70%, harusnya 65% ya. Nah, 65 ya harusnya lebih dari 100% kalau gini ya. Nah, jadi kalau keadaan seperti ini, pernyataan yang benar seperti apa? Oke, silakan Bu. Yang mana pilihannya? Sudah ada kata kuncinya. Baik, silakan Bu. Masalahnya siswa belum memahami langkah-langkah dalam mencangkok solusinya mengenai siswa tidak memahami mencangkok dalam bagaimana. Coba-coba ya Bu. Silakan. D mungkin Bu. D. Yang ini masalahnya siswa hanya memperhatikan video dan media gambar, tetapi tidak dijelaskan oleh guru solusinya menggunakan metode ceramah. Oh, jadi
setelah ada video tidak ada penguatan gitu ya. Penjelasan. Nah, tidak ada penjelasan. Oke, bisa diterima, tapi kita lihat lagi karena di sini Kalau ada yang eksperimen yang C. Iya. Nah, oke, sih. Kenapa harus ada eksperimen? Karena di situ kan ada ilustrasinya. Praktek ada ilustrasinya kayak gitu. Oke, jadi kalau mempraktikkan itu ya. Kalau dengan mempraktikkan, kemudian hanya melihat gambar dan video, apakah bisa langsung gitu ya? Bisa langsung paham ini anak, ya. Jadi hanya melihat saja gitu. Melihat dari gambar dan video. Jadi lebih baik akan lebih bagus dengan cara eksperimen. Kalau eksperimen berarti melakukan langsung ya Bu ya? Iya Bu. Lalu apa bedanya dengan mempraktikkan? Sama. Menggunakan metode eksperimen. Jadi maksudnya nggak usah pakai gambar dan video, tapi langsung gitu. Berarti kalau ini langsung. Ya, tidak usah ada media gambar dan video, tapi langsung gitu mempraktikkan tentang gimana caranya membuat perkembangbiakan vegetatif mencangkok. Kalau kita lihat misalkan C1, C2, C3, C4, C5, C6, kalau mengeksperimen masuk ke C berapa? Eksperimen itu melakukan ya? Iya, melakukan. Masuk ke mengkreasi nggak? Berarti C6 ya? Sudah high ya? C6 ya? Iya, Bu. Oke. Kalau hanya melihat videonya di bawah ya? Nah, sekarang kalimatnya di sini. Masalahnya metode yang digunakan kurang sesuai dengan indikator dan solusinya menggunakan metode eksperimen. Ini diterima banget Bu, betul. Ya. Jadi memang apa ya? Yang tepat betul yang ini. Dengan eksperimen betul kata Ibu, dengan eksperimen anak itu kalau praktik kan hanya mempraktikkan saja ya. Kalau eksperimen berarti selain mempraktikkan berarti akan melihat seperti apa harus bagaimana kelebihannya. Ya, memperkembangbiakan vegetatifnya akan kalau eksperimen kan tidak sekali ya Bu ya. Iya. Ya, oke, jadi bisa sekali atau 2 kali gitu. Bisa saja di sekolah dilanjut di rumah gitu. Baik, Ibu. Ya, betul jawabannya ini C. Tapi jadi kita jawabannya lihat yang C ya, Bu. Yang C ya. Tapi kita lihat yang A. Masalahnya siswa belum memahami langkah-langkah dalam mencangkok, betul juga ini kan ya. Solusinya menggunakan pembelajaran penemuan. Apakah mencangkok cocok pembelajaran penemuan? Enggak kan? Masalahnya sudah ada. Ya, masalahnya ada, yaitu supaya dapat memahami bagaimana cara mencangkok gitu ya. Kakak penemuan kan belum ada masalahnya. Yang kedua, masalahnya siswa tidak mampu mengidentifikasi dalam mencangkok dan metodenya menggunakan metode ceramah. Nah, apalagi kalau dengan metode ceramah ya Bu ya, dengan video saja ternyata begini ya. Nah, ada yang tertinggal Bapak Ibu. Nih, kinestetik. Ada siswa 65% ada siswa yang kinestetik, berarti bukan hanya melihat saja, mereka mah ingin action. Iya, betul, dengan eksperimen inilah tepat. Nah, ini lebih menguatkan ya. Karena kita bicara tentang yang ini ya. Kenapa yang ini tidak sampai KKM ya? Karena mereka ternyata yang kinestetik. Kalau kinestetik itu biasanya kalau hanya melihat, membaca itu mereka tidak akan, malah akan bosan. Jadi mereka lebih senang untuk langsung action gitu. Jadi dengan eksperimen mereka akan lebih menguasai. Nah, untuk yang ini mau lihat video atau bahkan eksperimen mungkin ini akan lebih berhasil gitu kalau yang ini gitu. Ya. Gimana Bapak Ibu? Oke?
Ternyata lebih ini ya. Nah, jadi dipahami jelas banget ya. Tadi Bapak Ibu siapa tadi ya? Udah luar biasa, semua juga pasti sudah tahu, oh indikatornya ini, dan ini. Dan ternyata dengan kita menggarisbawahi indikator itu, betul bisa menghubungkan indikator tersebut dengan jawaban yang kita pilih di sini. Gitu. Nah, ini kita lihat yang D. Masalahnya siswa hanya memperhatikan video. Apakah ada hubungan kalimatnya di ini memperhatikan video? Tidak ada kan Bu ya di sini ya? Jadi disebutkan bahwa siswa memperhatikan video, tidak ya. Kemudian tetapi tidak dijelaskan oleh guru solusinya menggunakan ceramah. Nah, dengan ceramah lagi ya. Oke, baik. Kalau dengan ceramah memang diperlukan ceramah Bapak Ibu, tapi tidak berarti bahwa itu adalah metode yang dalam pembelajarannya yang paling inti, bukan gitu. Sebenarnya kalau kita belajar dengan menggunakan berbagai model dan metode, insya Allah Ibu tidak akan capek, Bapak Ibu tidak akan capek bicara, kecuali kalau kelasnya yang istimewa. Saya juga sering masuk ke kelas istimewa. Jadi istimewa itu adalah doa kita ya, doa guru kepada siswa yang kadang membuat hati harus selalu ngelus gitu ya. Jadi sebutnya kelas istimewa gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor 29, silakan. Hello. Ibu siapa? Sri Fatona. Silakan Bu Sri Fatona. Ya Bu, makasih. Silakan. 29, Pak Salman melakukan post-test kepada 32 siswa pada akhir pembelajaran. KKM yang harus dicapai siswa adalah 70. Hasil proses siswa sebagai berikut. 3 orang mendapatkan 80,80, 5 orang mendapatkan 75, dan 2 orang mendapatkan 70. Orang mendapat 60 dan 2 orang mendapat 50. Maka hal ini harus dilakukan Pak Salman. Mungkin yang B, Bu? Yang B. Ibu lihat dari kata kunci yang mana bisa jawab B? Simpulan, berarti ada simpulan dari sini ya. Post-test 32 anak. 32 anak. KKM-nya 70. Berarti hasil post-test ya. Hasil post-testnya apakah berapa persen tuh yang lulusnya dari 32? 3 orang sama 5 orang. 10 orang yang lulus. 3 sama 5 sama 2. Iya. 10 orang, Bu. Berarti tercapai tidak tuh? Tidak. Pembelajaran? Tidak ya. Tidak. Nah, kita cari di sini yang hasil analisis barusan. Kalau tidak tercapai, kalau yang tercapainya hanya kalau 10 dari 32 ya sekitar 15% mungkin ya. Kalau 50% yang berhasilnya berarti harus bagaimana pembelajaran di kelas itu? Mengulang mungkin, Bu, ya, mengulang. Karena anak-anak ya. Oke, jadi yang mana kalau yang mengulang? Yang B ya? B. Guru mengajar kembali pada materi yang sama kepada seluruh siswa dengan menggunakan metode yang berbeda. Iya. Iya. Tuh. Berarti yang di sini kan tidak disebutkan metode yang digunakan apa ya. Tapi karena tidak berhasil berarti harus menggunakan metode dan media yang berbeda. Tuh. Jadi jawabannya B. Tapi kita harus penasaran ke yang lain ya. Guru memberikan pengayaan. Oh, kalau pengayaan biasanya kepada anak yang nilainya sudah high kan, bukan yang belum tuntas kan? Oke, berarti skip, salah. Guru mengajar kembali pada materi yang sama kepada seluruh siswa yang belum mencapai KKM dengan menggunakan metode yang berbeda.
Kalau misalkan masa sih anak yang suka ini tadi 10 orang diabaikan, jadi lebih baik diulang. Di seluruh saja ya. Guru memberikan pembelajaran kelompok kepada seluruh siswa yang tidak mempercayai KM. Tidak akan efektif Bu ya, karena ternyata yang tidak berhasilnya berarti sekitar 90%, berarti harus mengulang Iya. kembali. Jadi jawabannya B Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi di sini pengalaman di sini kata kuncinya perhatikan apa yang ditanyakan dulu dan berarti ini dianalisis sama Bapak Ibu. Ya. Jadi dianalisis, oh ternyata ini berarti tidak berhasil, harus seperti apa. Baik, kita lanjut ke nomor 30. Langsung saja Bapak Ibu silakan. Open mic langsung baca, boleh. Halo, harus saya tunjuk terus ya. Langsung saja, kemarin sudah oke nih, sudah banyak yang langsung open mic. Ibu Anis, yang mana Ibu Anis? Halo, Ibu Anis. Ibu Anis, kalau tidak ada suara Ibu Diana, mana Ibu Diana? Silakan Bu Diana. Ya Bu. Oke, saya minta faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah dalam proses pembelajaran adalah kata kuncinya diskusi pemecahan masalah. Yang B mungkin. B, rumusan masalah ya, yang terus didiskusikan. Ya, waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi berhubungan tidak Bu. Kata kuncinya nggak Ibu, ini yang mana? Pemecahan masalah ini ya? Diskusi pemecahan masalah ya. Diskusi pemecahan masalah. Yang ditanyakannya, yang harus dipertimbangkan ya. Jadi yang harus dipertimbangkan guru saat diskusi pemecahan masalah apa? Jadi yang paling penting ketika diskusi pemecahan masalah apa? Apa waktunya, apa rumusan masalahnya, atau jumlah peserta didik, atau motivasi belajar? Yang paling penting. Waktu dan rumusan. Waktu. Di sini jawabannya satu Bu. Kalau ini jawabannya mau A atau B gitu. Yang B deh. Yang B, oke. Ya, walaupun ragu-ragu nggak apa-apa Bu, tapi minimal sudah bisa menghubungkan. Kita tekankan ini Bu. Diskusi pemecahan masalah. Berarti diskusi pemecahan masalah dalam proses belajar, apakah waktu diperhitungkan? Tidak Bu ya. Apakah jumlah peserta didik diperhitungkan? Tidak. Motivasi belajar? Tidak. Kalau motivasi belajar justru harus menggunakan hal lain. Karena yang ketika memecahkan masalahnya, dalam diskusinya apa yang utama gitu. Ya, berarti yang utamanya adalah rumusan masalah yang akan dibahasnya. Ya. Jadi tidak akan terjadi diskusi kalau rumusan masalahnya tidak ada. Gitu ya. Ya. Jadi yang paling penting adalah ini. Ya, baik ya Bu ya. Jadi nomor 30 tentang pertimbangan seorang guru. Kalau seandainya ini Bu, faktor yang penting dipertimbangkan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran di mana kelas itu kelas istimewa, yang sulit untuk fokus belajar, maka dalam proses pembelajarannya harus yang mana yang dipilih? Yang D mungkin Bu. Motivasi belajar dulu, betul. Saya pernah dulu di sekolah itu di grade ya, kelas unggulan, kelas yang paling terakhir itu betul-betul kelas ini. Nah, ketika saya ngajar di kelas terakhir itu, waduh, ketika masuk itu mengkondisikan kelas aja bisa sampai 10 menit gitu. Mengkondisikan siswa supaya fokus. Beda ketika ngajar di kelas unggulan, itu langsung enak gitu ya, langsung ini. Tapi ternyata dengan menggunakan itu ada dikotomi
kasihan anak gitu. Ya, jadi itu hanya percobaan dan selanjutnya tidak pernah menggunakan itu lagi. Oke, Bapak Ibu, nomor 30 sudah jelas, sekarang nomor 31. Mangga, silahkan, monggo kalau Jawa ya. Halo. Siapa ya? Kalau gitu yang Bu Lina nih. Belum pernah terdengar suaranya. Ibu Lina Marlina. Silakan Ibu Lina. Oke, baik Bu. Iya. Nomor 31 ya? Iya. Iya. Baik, saya bacakan ya. Seorang guru sedang mengajar materi tentang peristiwa alam. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat laporan pengamatan tentang cuaca. Tugas tersebut bertujuan. Di sini guru kata kuncinya itu materinya tentang peristiwa alam. Dan tugas kepada siswa membuat laporan. Jadi di sini laporannya jelas ya tentang pengamatan cuaca. Nah, mungkin jawabannya ya, Bu. Melatih keterampilan siswa dalam membuat laporan. Mungkin B. Itu ya B ya. Nah, ketika Ibu menyebutkan kemungkinan, berarti ada yang dihubungkan dong antara kata kunci dengan jawaban itu. Kira-kira hubungannya seperti apa, Bu? Di sini kan sudah jelas katanya peristiwa alam. Kemudian siswa sudah jelas ditugaskan untuk membuat laporan. Pengamatan tentang cuaca, dan tugasnya juga ini sudah jelas ya. Sehingga melatih keterampilan siswa untuk membuat laporan dari tugas tersebut tentang cuaca. Tentang cuaca. Baik, Bapak Ibu. Ya, Ibu siapa, Bu Lina ya? Oke. Iya. Adakah yang lain? Halo. Ada gak misalkan yang lain, Bu? Oh, kalau saya A atau C atau D, ada nggak? Halo. Ada nggak pendapat lain? Meningkatkan pemahaman siswa mungkin, Bu, yang A. Oke, boleh. Kenapa, Bu, meningkatkan pemahaman? Apa hubungan dengan kata kuncinya? Karena untuk siswa membuat laporan itu mungkin kalau dari yang belum paham dengan dia membuat laporan mungkin menambah pemahamannya gitu. Jadi ketika sebelum membuat laporan pun berarti harus paham dulu ya, itu maksud Ibu ya. Nah, oke. Ada lagi yang lain? Ada nggak yang C atau D? Kira-kira yang C masuk nggak kreativitas? Tidak ya? Bisa juga sih, Bu. Bisa nggak sih, Bu? Kan buat laporan harus kreatif gitu. Ya, tapi di sini kita tekankannya yang ini, Bu. Iya, jadi kayaknya tetap yang B jawabannya. Peristiwa alam ya. Peristiwa alam, dan sini membuat laporan pengamatan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nih menerangkan di kelas ini tentang cuaca gitu, supaya anak itu lebih mengetahui lebih dalam, dipraktekkan seperti yang tadi, berarti mereka disuruh mengeksperimen sebenarnya ya, mengeksperimen, mengobservasi, kemudian buat laporannya. Berarti tujuan utama guru itu yang diinginkan apa? Apakah yang dinilai laporannya? Yang paling utama yang diinginkan apa? Kayak dinilai mungkin hasil laporan, tapi yang diinginkan guru itu apa? Pemahamannya. Betul, pemahamannya. Ya, jadi yang diinginkan guru ketika kita memberikan tugas itu biasanya supaya anak lebih memahami, ya, lebih memahami. Karena pembelajaran kontekstual yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan anak langsung action. Berarti kalau action langsung bereksperimen berarti sudah ke C
C5, C6 berarti ya. Sudah high bukan hanya bukan hanya mengamati, membaca, menulis atau menyebutkan. Itu kalau sudah langsung action biasanya anak lebih dari 70% bisa memahami materi. Oke, berarti jawabannya adalah meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi peristiwa alam. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 32. Baik. Siapa nih yang mau baca? Kalau ini selalu harus saya tunjuk nih. Saya inginkan langsung open mic supaya semuanya fokus. Nah, Wahyu Budi Sulistiarini, silakan. Ibu ya, Ibu Wahyu silakan. Halo, Ibu Wahyu Budi. Halo. Halo. Oke, tidak ada suara nih Ibu Wahyunya. Suara saya terdengar nggak Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ayo dong, ini biar rame. Baca saja kok, kan bahasnya dengan saya bareng-bareng. Gak usah bingung, aduh takut saya, nggak usah takut salah, kita lagi bahas justru dengan ada salah, berarti kita bisa menemukan yang mana yang harus dipilih. Jadi nggak usah takut salah. Baik, mau siapa nih? Oke, baiklah kalau gitu saya yang baca dulu. Seorang guru sedang mengajar materi tentang etika profesi guru. Seorang guru sedang mengajar materi tentang etika profesi guru. Sebenarnya pembahasannya nggak usah ya. Cuma ini ada ininya. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat video tentang pentingnya menjaga kode etik guru. Harusnya tentang tata tertib murid ya. Oke, nggak apa-apa lah. Tugas tersebut bertujuan untuk, lebih ke sini berarti. Seorang guru sedang mengajar materi tentang etika profesi guru. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat video tentang pentingnya menjaga kode etik guru. Tugas tersebut bertujuan untuk, kata kuncinya apa Bapak Ibu? Membuat video. Betul. Membuat videonya ya. Yang lain sebenarnya pembahasannya tidak penting. Membuat videonya. Jadi kalau anak disuruh membuat video, tugasnya untuk apa sih tujuannya gitu guru itu? Apakah meningkatkan pemahaman siswa, melatih keterampilan siswa, membuat video, melatih kreativitas, meningkatkan motivasi. Yang mana? Yang C mungkin Bu. Yang A, B, C, D. B. Yang membuat video. Yang melatih keterampilan. Melatih keterampilan. Siswa dalam membuat video. Berarti yang dibahas videonya saja, bukan materinya. Materi juga sih Bu. Tapi di sini melatih keterampilan siswa membuat video. Kalau membuat video berarti pelajarannya pelajaran apa ya? Seni budaya, mungkin informatika kali ya. Iya. Berarti yang B skip. Melatih kreativitas siswa dalam belajar. Membuat video tentang materi ini gitu. Meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang mana Bapak Ibu? Seorang guru sedang mengajar materi tentang etika profesi guru. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat video tentang itu. Guru menjelaskan A. Kemudian anak disuruh membuat tugas video tentang materi ini. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Iya, betul.
pemahaman lagi sebenarnya. Jadi yang utamanya sebenarnya itu, Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kalimatnya, misalkan membuat video dengan ada kalimatnya, misalkan membuat video tentang pentingnya menjaga kode etik guru. Misalkan ada tambahan lagi dengan mencari referensi video-video yang berkaitan dengan kode etik guru. Berarti itu harus ada kreativitas ya kan? Bapak Ibu ya. Berarti bisa ke sini jawabannya. Keterampilan melatih kreativitas siswa dalam belajar. Gimana Bapak Ibu? Jadi sebenarnya utamanya itu ke sini Bapak Ibu ya. Jadi ketika membaca soal harus betul-betul dilihat lagi gitu ya. Kata kuncinya betul yang ini, tapi yang diinginkan soal itu guru. Nah, si guru ini untuk apa sih disuruh video itu? Apakah biar pinter buat video? Apakah biar berkreativitas? Atau bahwa dia anak itu supaya termotivasi gitu. Yang paling utamanya berarti yang ini sebenarnya ya, memahami meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi ini. Berarti jawaban yang B itu pengecoh gitu ya, Bu? Betul. Karena di sini ada kalimat video ya. Tapi sebenarnya jawaban B itu lebih fokusnya ke membuat videonya saja. Materinya tidak terabaikan gitu. Ya. Oke. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu, nomor 33. Guru mengadakan penelitian yang mengacu pada kriteria. Nah, ini ke pedagogik. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup sebuah aspek kompetensi baik afektif, kognitif, psikomotor, rasa, pemahaman, pengetahuan, psikomotorik, berarti keterampilannya. Itu adalah prinsip penilaian apa? Nah, masih ingat nggak prinsip penilaian yang 9 Bapak Ibu? Ada 9 prinsip penilaian. Sahih, akuntabel, acuan kriteria, menyeluruh, terpadu, objektif, terbuka. Nah, di sini penilaiannya mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek. Prinsipnya yang disebutkan di sini yang mana, Bu? Dari 9 aspek. Ada suara. Menyeluruh. Menyeluruh. Oke, ya. Cukup semua menyeluruh. Ada lagi nggak? Semua aspek berarti menyeluruh. Tadi kan ada 9 ya, ada 9. Ada akuntabel, ada objektif, menyeluruh, terbuka, berbasis kriteria. Baru 5. Lagi? Sahih, adil. Nah, yang ada di sini di kalimat ini ada berapa dari yang barusan saya sebutkan? Yang satu mencakup semua. Satu lagi, Ibu. Kalau yang kriteria, berbasis kriteria. Jadi gimana Ibu barusan mau jawab apa? Kalau yang C, Bu? Akuntabel dan menyeluruh. Ada nggak tersebut di sini akuntabel? Akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Oke, menyeluruh, iya betul. Mencakup semua aspek kompetensi ini, betul. Ya. Kriteria berarti ada 2. Kalau beracuan kriteria betul, ini 1. Menyeluruh berarti jawabannya apa? A ya. Beracuan kriteria betul, sistematis enggak. Di sini enggak disebutkan sistematiknya, urutan-urutannya gitu. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan, tidak disebutkan di sini. Kalau misalkan ceritanya mengenai misalkan bawah nilainya sekian,
dan tidak ada penambahan sementara, boleh itu bisa disebut ke akuntabel. Oh iya. Ya, kalau misalkan ceritanya ditambah lagi siswa yang mendapatkan nilai sekian, tidak ada penambahan dan pengurangan, berarti ada sifat adilnya gitu. Ya. Jadi pokoknya ingat aja yang 9 itu 9 apa? Kriteria. Ya, prinsip kriteria penilaian. Oh iya. Cas lagi pasti di PPG ada tuh. Ada kan materinya Bapak Ibu ya? Oke. Tapi dengan adanya pembahasan soal ini, jadi kecas lagi Bapak Ibu. Ya. Kalau dihafalkan, kalau ketika ngobrol, oh iya itu ada materi. Tapi kalau tidak pernah baca soal, pasti lupa. Baik, jadi jawabannya beracuan kriteria dan menyeluruh atau mencakup semua. Kemudian nomor 34. Jika pada silabus terdapat diksi memecahkan masalah sampah. Kita bicara masalah RPP silabus. Nah sekarang dalam silabus ada diksi kalimat memecahkan masalah sampah. Hal itu terdapat pada komponen apa? Di silabus itu kan ada kompetensi dasar kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, semuanya ada. Sumber belajar, media kan ya. Nah, kira-kira kalau ada kalimat ini masuknya di mana? Apa kompetensi dasar? Oh, kompetensi dasar C. Udah mantap. Kompetensi dasar, betul. Kalau misalkan siswa mampu memecahkan masalah sampah dengan menggunakan metode ini. Kira-kira itu apa? Indikator pencapaian. Ya, indikator pencapaian. Luar biasa. Betul. Ya, sip. Oh, udah mantep nih Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 35. Suatu hari saya mendapatkan tugas yang sepele. Nah, ini ke sosial, Bu. Sikap saya. Ingat Bapak Ibu, kalau menjawab sikap sosial, pertanyaan hal seperti ini, jangan disesuaikan dengan hati Ibu. Tapi sesuaikan yang paling ideal jawabannya. Menurut Ibu ada saya Pak ini misalkan. Kalau dia seperti ini, Ibu anggap Ibu itu ideal Bapak Ibu. Jawabannya yang paling ideal aja. Gitu. Suatu hari Bapak Ibu itu mendapatkan tugas yang sepele nih. Tugas biasa banget. Sikap saya ini harus seperti apa? Mana kalimat yang paling ideal? Yang D. Penuh hati. Segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Betul. Ini paling ideal ya. Jadi cari saja kalimat yang paling positif gitu ya. Walaupun dalam hati, saya mah kadang apa sih tugas begini sih? Udah aja sama junior dan sebagainya gitu ya. Ya, kalau itu mengenai diri sendiri gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting idealkan saja. Diaminkan saja semua kita ideal terus. Baik, lanjut. Nah, tadi ada suara bapak-bapak nih. Saya ingin mendengar suara bapak-bapak. Silakan. Pak siapa ya? Pak Tommy atau siapa ya? Saya ingin mendengar suara bapak-bapak lagi. Mohon dibacakan. Halo. Baik Bu, 37 Bu ya. Iya, betul. Terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu, pada umumnya saya akan satu kesanggupan. B Bu, insya Allah. B atau D? B ya. Terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu, pada umumnya saya akan hanya melakukan kegiatan relevan dengan kegiatan utama. Oke, coba kita lihat jawaban yang lain. Dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan. Jadi semua dilakukan, semua dikerjakan ya. Melakukan kegiatan lain sekedar sebagai selingan. Lebih banyak melakukan kegiatan lain yang baru. Yang lain diabaikan. Menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Kira-kira yang paling ideal yang mana Pak? Yang A.
Yang Kalau kita lihat A misalkan ya, dalam waktu yang sama melakukan, kira-kira Bapak Ibu hal tersebut bisa selesai dengan sempurna nggak dua-duanya? Tidak. Ya. Kalau orang Sunda mah ngarawu ke siku gitu. Nggak sih kalau orang luar apa itu. Hanya melakukan kegiatan yang relevan saja dengan kegiatan utama itu pilih-pilih kalau itu ya. Melakukan kegiatan lain sekedar apalagi itu ya. Lebih banyak melakukan kegiatan lain yang baru apalagi itu melupakan kegiatan. Lebih banyak melakukan kegiatan lain yang baru, menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Jawabannya Bapak Ibu. Iya. Ya. Jadi ada alasan gitu. Ada kalimat ini. Kalau misalkan menolak kegiatan lain karena malas, nah itu jangan disebutkan. Ada kata ininya. Jadi yang paling ideal adalah ya. Kalau misalkan kalau mampu tapi kan setiap orang beda-beda ya. Dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan. Itu dalam waktu yang sama. Sulit, Bu. Saya aja ketika Zoom ada 2 device, 2 gitu. Wah, nggak bisa. Akhirnya di sini disinir-sinir, di sini juga disinir-sinir karena tidak fokus kalau 2 kegiatan. Ya. Pernah saya melakukan kegiatan Zoom-nya 2 gitu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi harus hati-hati juga ya Bapak Ibu ya. Kalau kata hati ini tapi mana sih yang paling ideal? Nomor 38. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar tipe nih. Ibu saya ke dokter. Ya. Yang seharusnya saya lakukan adalah apa? C, Bu. C menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. C. Dilema kan? Yang mana yang gimana Bapak Ibu? Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. Jadi pulangnya ngendap-ngendap. Jelas itu tidak baik. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit, apalagi itu. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Bisa jadi. Kita lihat kalimat yang lain. Lembur sampai pekerjaan selesai. Terlalu fokus ke pekerjaan. Tapi kan ini ada apa? Ada yang sakit. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Nah, kira-kira yang mana? Aduh, saya ada tanda ini. Bapak Ibu tadi nggak ya, ada ini. Betul jawabannya. Ya, kuncinya nggak kehapus. Nah, saya lupa. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ya, dengan meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Minta izin saya kembali kerja lagi. Siapa tuh kata atasannya, nggak usah balik lagi, silakan urus ibu kamu. Nah, itu kan bisa jadi seperti itu. Jadi intinya berarti kalau ada sesuatu memang harus izin dulu. Ya. Adakah yang sering begitu ngendap-ngendap Bapak Ibu? Pulang duluan gitu. Sepertinya tidak ya kalau guru maya Bapak Ibu ya. Oke, 39. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, nah ini masih sosial Bapak Ibu. Mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pimpinan saya, seandainya Bapak Ibu jadi ketua kelompok nih. Untuk mencapai sebuah tujuan kelompok harus seperti apa idealnya? Tidak mempermasalahkan apakah orang yang mau bekerja dengan baik atau tidak. Tidak ya. Oke. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Tidak. Ini ya diperlukan. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik. Memungkinkan. Tidak. Ya.
menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik, mengajak ini bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Yang mana antara D dan E? Yang E mungkin, Bu. Yang E, Bu. Mengajak orang lain Yang E. untuk bekerja dengan baik. Jadi jangan hanya nyuruh, bersama-sama dengan kita gitu ya. Walaupun kita pimpinan gitu. Jadi yang paling ideal betulin. Nah, kalau pertanyaan sosial Bapak Ibu harus jelinya baca pilihan bukan hanya kata kunci saja, tapi yang paling utama itu ideal atau tidak, itu saja ya kalau ini. Ya, kalau yang tentang pedagogi profesional itu kata kunci, ya kalau ini ya ideal atau tidak itu ya. Kata kuncinya dari saya ini ya. Oke, nomor 40. Apa yang Anda lakukan, yang akan Anda lakukan jika sedang memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Apa yang akan Anda lakukan jika sedang memperdebatkan sesuatu padahal jelas-jelas tidak menyetujuinya? Jadi kelompoknya tidak setuju semuanya, tapi terus saja didebatkan gitu. Yang C. Dan C tadi. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Saya akan mengalah saja. Apakah dibetulkan mengalah saja Bapak Ibu? Tidak. Tidak juga ya. Kita punya hak yang sama. Iya. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Wah, ini koncoisme. Egois. Nomor A, egois. Antara B, saya akan menyimak pendapat lain lebih dahulu. Berarti antara B dan C ya? Iya. Ya, tapi yang paling ideal yang mana? Yang C. Yang C kayaknya. Yang C, betul. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Karena di sini intinya pendapat kita tidak disetujui oleh kelompok. Kalau kelompok oleh banyak orang berarti ya. Oke. Jadi pendapat kita dipilih ulang. Oh, jalan tengahnya apa? Baru didiskusikan. Oke, saling menghargai pendapat orang lain. Ya. Baik, 40. Oke. Anda sedang mengemudi kendaraan. Tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, sering ini Bapak Ibu. Mungkin menepi dulu. Apa menyuruh teman yang Bapak Ibu sedang nyetir, oh tolong angkat gitu. Memberikan saja, dibiarkan. Itu siapa tahu penting kan ya. Mematikan handphone, wah ekstrim ya. Segera mengangkat karena membuat Anda tidak fokus. Oh, jadi halo sambil berkendara. Jadi yang paling ideal yang mana? A ya Bapak Ibu ya. Yang A. Jadi harus jeli ya. Dan pertanyaan ini selalu ada Bapak Ibu karena ada apa ya? Ya tes sosialnya gitu ya. Tes sosial dan kepribadian. Peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar. Atau disebut dengan merdeka belajar ya. Menyukai hal baru yang praktis serta rentang perhatian pendek. Nah, oke, perhatikan nih. Menyukai hal baru, praktis serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, karakteristik ini, Bapak Ibu karakteristiknya. Ya. Maka hal yang tepat dilakukan guru adalah, jadi kata kuncinya ini ya Bu ya, muridnya ini menyukai hal yang baru, praktis, dan dia memiliki perhatian pendek, nggak usah terus diperhatiin terus gitu. Ya. Jadi situasi seperti ini harus seperti apa gitu, yang tepat dilakukan oleh guru. Yang A mungkin Bu. Yang A, proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran di dalam topik-topik kecil. Oke. Ada kalimat ini ya. Topik-topik kecil, dilihatnya di sini Bu.
Berarti Ibu Iya, melihat biar dari praktis. praktis ya? Praktis. Ya. Jadi perhatiannya nggak terlalu lama, cukup ini aja tentang perhatian pendek saja. Oke, bisa ya. Sekarang lihat yang B. Guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. Ah, itu lebih ribet ya. Ribet nggak? Sebenarnya untuk sekarang nggak ribet sih. Kalau ada HP tapi ya. Iya. Oke, jadi kurang. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. Apakah ini praktis buat mereka? Tidak. Ditambahnya, guru mengurangi jam pelajaran. Ah, itu salah. Tidak boleh ini ya. Jangan jangan dipilih. Model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru. Berarti model pembelajarannya satu itu terus. Salah berarti ya. Monoton. Berarti jelas, berarti jawabannya adalah yang A. Ya. Kita lanjut. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya seni budaya berarti ini ya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta. C6. Yang tepat adalah, ingat berarti L3 nih, level 3, mencipta. Berarti yang sama-sama C6 itu membuat, mencipta, membuat produk. Berarti jawabannya E, betul. Yang E. Jadi harus ada karya ya. Dari sekian banyak, memang sebenarnya ini yang paling paten kata kuncinya gitu. Dan berhubungan dengan ini. Nah, di sini kan ada karya seni rupa dan tanaman pandan. Nah, ini ada di sini nih hubungannya ya. Oke, baik. Sebentar Ibu, maaf mohon izin untuk menerima telepon. Iya, silakan Bu. Ya, gimana, A? Halo? Maaf, ada gangguan sebentar. Takut ada penting. Baik, Ibu, berarti sekarang nomor 44 ya. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Ya. Oke. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, nah berarti RPP ya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materinya tentang unggas. Seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas. Berarti kata kuncinya apa Bapak Ibu? Mendefinisikan. Nah, jadi di dalam RPP-nya yang diinginkan adalah mendefinisikan hewan unggas. Nah, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Deduktif itu dari umum ke khusus ya. Nah, berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya seperti apa. Jadi yang ini teh ya Bapak Ibu, mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, membedakan jenis unggas, itu materinya tentang seperti apa gitu. Apakah fakta, prosedur, konsep atau prinsip? Prosedur. Prosedur. Kalau fakta itu menyebutkan hal-hal faktual. Ya, adakah di sini? Oh, tidak. Ya, prosedur biasanya step-step tertentu. Harus begini, gini prosedur. Konsep berarti Bu ya? Konsep ya Bu. Konsep, betul Bapak Ibu, konsep.
Oke, sip, ketemu konsep ya. Nomor 45. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik. Nah, yang kemarin saya jelaskan ya. Pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek apa? Nih. Pendekatan, strategi, model, sebenarnya metode, teknik itu dalam pedagogik hal apa? Apakah penguasaan terhadap karakteristik peserta didik? No, ini ya, bukan tentang peserta didik. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, atau pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, atau berkomunikasi terhadap peserta didik. B mungkin, Bu. B, yang mana B? Oke, karena di sini kita bicaranya tentang pendekatan strategi. Itu kan yang dilakukan dan harus dilakukan oleh guru saat mengajar dan dilaksanakan dalam langkah-langkah pembelajaran. Betul, penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Teori belajar biasanya bagaimana kita mengajar di kelas, modelnya, prinsip belajarnya ini, strateginya, metodenya, teknik. Oke, baik, kita lanjut. 46. Dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data. Bebas mengumpulkan data. Membuat dugaan atau hipotesa, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasikan atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar atau tidak dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori apa? Nah, aduh, tadi sudah saya sebutkan kok. Bu. Ya, konstruktivisme. Ciri khasnya konstruktivisme itu selalu ada ini Bapak Ibu. Mengeneralisasi. Sepanjang apapun kalimat ini biasanya. Nah, di sini juga ini ciri khasnya pengumpulan data. Karena menghipotesa. Karena anak kalau dengan konstruktivisme itu akan membangun ide-ide, gagasan-gagasan tertentu. Ya, dengan mencoba dan mengeneralisasi, itu disebut konstruktivisme. Jadi teori belajar konstruktivisme itu adalah pengalaman belajar. Anak mendapatkan pembelajaran dari pengalaman belajarnya, tapi dengan dengan mengeksplor, mengkonstruksi, membangun ide-ide, gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran dari hasil yang dia lakukan, atau disebut mengeneralisasikan. Gitu. Itu disebut ini. Jadi kata kunci untuk sibernetik nih, kalau sibernetik kata kuncinya biasanya tentang masalah informasi, pengolahan informasi anak. Anak bisa dapat mengolah informasi dalam pembelajaran. Kalau kognitif lebih menitik beratkan kepada proses pembelajaran. Prosesnya. Kalau humanistik memanusiakan manusia. Behavior tadi apa? Perubahan tingkah laku karena ada respon. Ya, ada respon anak. Jadi respon anak ketika menerima rangsangan dan merespon. Kemudian ada Papa, sebentar ya. Pak, tolong ini telepon diangkat. Maaf, ada ini. Kita lanjut nomor 47. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara, ini mah udah tadi ya? Cuma, maaf, tercopy. Bapak Ibu ingat gak? Ini jawabannya yang mana? Yang E. Bukan, yang pertama dulu.
behavior kalau yang ini. Behavior, Ya, ya, behavior. tinggal laku dengan ada stimulus, respon. Sebentar Bu ya. Halo. Waalaikumsalam. Oh iya sekedap. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nomor 48. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Nah, silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Perbedaan silabus dengan RPP, Bapak Ibu. Yuk, silakan. Ini keseharian Bapak Ibu. Perbedaan antara silabus dengan RPP. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar yang mencapai kompetensi dasar. Yuk, karena silabus uraian apa yang akan dilakukan berdasarkan KD ya. Nah, kalau sekarang modul ajar uraian dari tujuan sampai pelaksanaan pembelajaran berdasarkan CP kalau sekarang ya. Oke, jawabannya betul A, tapi kita lihat yang bagian B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan. Tidak ada hubungannya. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim. Enggak juga. Cup kopi. Oke, maaf Bapak Ibu, aduh banyak gangguan. Jadi jawabannya betul yang ini Bapak Ibu. Silabus itu berisi KD, sedangkan RP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Kalau modul ajar berarti modul CP ya diuraikan dengan tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar mengarahkan sampai kegiatan belajar untuk mencapai capaian pembelajaran gitu. Nomor 49. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya. Sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu apa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Bu. Ya. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jadi diajak coaching ya. Jadi diajak coaching, kemudian ditanya-tanya pengalaman seperti apa, atau yang ingin dia inginkan itu seperti apa, ya, dan contoh sukses dan tidak suksesnya seperti apa. Oke. Nomor bagian E. Tapi kita lihat yang A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Nah, Bapak Ibu, kalau ke anak itu jangan pernah mengatakan salah dan sebagainya. Tapi bahasanya yang diperhalus. Kalau matematika jelas ya. 4 kali 4 ya 16, tidak boleh. Kalau 15 ya salah aja gitu. Tapi supaya anak tidak trauma atau apapun, apalagi anak SD ya, biasanya lebih ini ya harus lebih halus kalimatnya. Kalau masalah memberikan umpan balik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus mencoba menghapus kata tapi, namun, akan tetapi gitu.
kamu itu bagus, kamu teh salah. Itu kalau nyebut salah itu tidak diperkenankan. Ini kamu sudah benar, tapi nah kalau ada kata tapi itu sebenarnya. Coba kalau kamu melakukan ini, kamu pasti akan lebih paham. Nah, itu kalimatnya lebih positif gitu. Oke, Bapak Ibu yang nomor 49, betul ya jawabannya ini. Ya. Jadi semacam ada pendampingan gitulah, pendampingan khusus. Baik, nomor 50. Seperti nomor terakhir nih ya. Kita sudah berapa jam Bapak Ibu? Oh, ternyata sudah lumayan. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena apa? Nah, Bapak Ibu kira-kira. Jadi Bapak Ibu menemukan satu kelas itu kok beda ya dengan kelas yang lain gitu. Belajarnya kok tugas tidak pernah masuk, susah gitu. Dalam satu kelas itu presentasinya sangat besar, tidak mengumpulkannya gitu. Nah, kenapa sih mereka itu prestasinya rendah gitu? Yang mana Bapak Ibu? Yang A. Yang A. Yang A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. Apakah harus setiap kelas lengkap Bapak Ibu? Tidak, Bu. Harus sih. Tidak sih. Memang harus, ya. Tapi kan tidak bisa ya. Tidak bisa, Bu. Iya, tidak mencukupi. Susah. Apalagi misalkan di daerah mana ini harus pakai ya daerah gunung segala Bu. macam, susah kan ya. Jadi kreativitas guru. Nah, di sini dituntut kreativitas guru. Siswa pasif dalam belajar dan lebih sering bermain. Apakah seperti ini? Siswa dapat tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. Apalagi ini. Kita jangan hubungkan dulu ini karena ini kita belajarnya di ini. Kita lihat di kelas dulu gitu ya. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Situasi di sininya apa? Bahwa anak-anak tidak memiliki motivasi belajar. Kira-kira. Jadi yang B. B, A, kalau A antara A dan D Bapak Ibu. A dan D. Kalau menurut saya A, Bu. D, Bu. Karena sarana. Kalau D, pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, D, Bu. D. Bahwa pendidikan bahwa siswa itu berbeda. Siswa itu bukan tabula rasa. Siswa itu adalah ibarat kertas putih yang ada sudah garisan coret-coret tetapi masih samar. Sehingga harus ditebalkan. Dan anak itu beda. Ketika menebalkan itu tebalnya di mana anak-anak? Ibaratnya kita itu petani, anak-anak itu tumbuhan. Ada si A itu tumbuhannya jagung, padi dan sebagainya. Berarti kita ngurusnya harus beda kan ya? Nah, berarti ini pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Tuh. Maksud individu itu bukan ke personalnya Bapak Ibu, tetapi ini kan dalam pembelajaran ya, yang dibahasnya pembelajaran. Jadi setiap anak sebenarnya minat bakatnya berbeda. Alhamdulillah. Nah, jadi jawabannya adalah ini Bapak Ibu ya. Kurang menghargai. Bapak Ibu, apakah saat belajar pernah nggak merasakan kejadian seperti ini? Oke. Itulah, Wai. Dimohon Ibu siapa ya di unmute. Oke, terima kasih. Bapak Ibu pernahkah menjumpai hal seperti ini? Sering Bapak Ibu ya. Saya sendiri sering. Kenapa sih di kelas ini seperti ini gitu? Kok kayaknya susah banget gitu. Ada apa gitu? Atau gini, ada masukan dari kelas binaan kita wali kelas. Ada kalau SMP SMA kan guru mata pelajaran ya, guru bidang studi gitu ya. Jadi kita sebagai wali kelas selalu dapat masukan, Bu, kenapa ya di pelajaran ini kok gini.
kok yang ini kok saya bosan ya kalau begini-begini. Nanya ke yang lain, enggak saya suka, berarti beda-beda kan anak-anak itu. Ya. Nah disinilah Bapak Ibu berarti kita harus bisa, kan dalam pedagogik ada istilah kita dapat memahami karakteristik peserta didik. Bahkan dalam Kurmer itu kita harus dapat memahami karakteristik peserta didik, karakteristik sekolah, dan lingkungan. Dan bahkan lebih dalam ke siswa itu, pendidikan menurut kajian Dewata itu adalah bahwa kita harus menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh murid, ya, kodrat alam dan kodrat zaman, dan kita itu harus mengantarkan dengan perbedaan itu mencapai keselamatan kebahagiaan anak kita atau siswa gitu. Dan diibaratkan tadi bahwa kita itu seorang petani, tanaman kita, tumbuh kita, anak-anak kita itu adalah tanaman yang berbeda. Nah, jadi kalau tanaman yang berbeda kita beri sesuatunya sama, gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu, adakah pertanyaan tentang berdiferensiasi? Ini berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, karena ini soal yang terakhir, kita bahas yang itu. Nah, ini berhubungan pembelajaran berdiferensiasi. Silakan, adakah yang mau memberikan pernyataan apa yang maksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang melihat perbedaan individu siswa, Bu. Individu siswa. Iya, masing siswanya harus dilihat apakah dia senang dengan pembelajaran, misalnya senang apa namanya, misalnya dia senang lagu atau dia senang dengan berdiskusi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu melihat siswanya dulu, perbedaan siswa. Betul, keren. Terima kasih Ibu Anugrah. Jadi berdiferensiasi itu awal ketika mau belajar itu kita harus ada tes awal atau asesmen awal. Asesmen awal itu ada asesmen kognitif dan non kognitif. Kalau non kognitif berarti sosial anaknya, kesiapan belajar anaknya seperti apa gitu ya. Nah, kalau yang kognitifnya berarti bisa dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, berhubungan dengan tadi Bapak Ibu berbeda, anak itu kan ada yang auditory, kinestetik, ya, ada visual. Nah, berarti kita harus bisa mengakomodir itu gitu. Nih anak senangnya kinestetik, berarti berikan tugas-tugas dia. Bisa jadi kita membuat LKPD-nya berbeda Bapak Ibu, tapi materinya sama. Itu berdiferensiasi. Gitu ya. Kemudian diferensiasi kita ada 3 ya, diferensiasi konten, proses, dan produk. Kalau kontennya beda, insya Allah pasti produknya juga beda. Produk yang dihasilkan anak. Kalau misalkan ketika dalam proses LKPD-nya beda, yang dihasilkan pun pasti beda. Misalkan yang satu senang nulis, berarti apa yang dikerjakannya dituangkannya materinya dalam sebuah tulisan, artikel dan sebagainya gitu. Itu berhubungan dengan menulis. Kalau yang ini mungkin saya senang video, dia membuat kasusnya dalam sebuah video. Gitu. Atau senangnya gambar, ya mereka bisa dengan sebuah gambar menceritakan pengalaman belajar atau materi-materi peta pikiran mereka dalam sebuah gambar. Itu berdiferensiasi Bapak Ibu. Atau gini, diferensiasi itu bukan berarti harus selalu gaya belajar menulis, membaca, video, kinestetik gitu. Kemampuan anaknya, tujuan pembelajaran A, B. Apakah yang anak itu masih di A atau sudah ke B? Nah, itu bisa dalam pembelajaran bisa dibedakan gitu. Jadi tujuan pembelajaran yang ini yang belum tercapai, lakukan yang itu tapi dalam satu frame. Baik Bapak Ibu, sudah sampai ke nomor 50 ya, lumayan banyak ya. 50. Oh, thank you. Berarti sekarang kita 15 soal ini ya, apa 20 soal? Di sini 47 Bu tadi Bu. Tadi yang nomornya nomor berapa tadi? 41 tadi langsung ke nomor berapa? Oh, gitu. Masa 46, 47, 48,
49 itu. Yang ini udah kan? 45 juga udah. 44 sudah ini. 43 juga ini sudah. C6. 42 sudah ini kan? Nah, takutnya ada yang terlewat. Nomornya tadi Bu, yang dari nomor berapa tadi? Oh, ada yang terlewat. 26. 26-nya nggak ada. Ya, satu nomor Bu. Nah, 26. Kami masih 49. Iya, Bu. Iya. Tadi dari nomor 50 juga soalnya beda, Bu. Kenapa? Soal nomor 50 yang kami cetak itu nggak ada di sini, beda, Bu. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Nanti sama saya nanti dikasih yang ini. Ya, nggak apa-apa. Nanti di akhir saya kasih semuanya. Tapi sebelumnya saya akan besok sore lah berarti ya. Setelah selesai akan saya share link. Kemudian Bapak Ibu mencoba mengisi. Kemudian saya share semua soalnya plus kunci jawabannya. Oke. Baik. Jadi yang tidak ada ini kan ini 24, 25, 26, 27, 28. Ada kok ya ini ya. Oke. Ada semuanya. Oke. Baik. Nanti saya revisi kalau misalnya ini, tapi ini soal semuanya sudah saya bacakan dari nomor 25 sampai nomor 50. Yang sudah Ibu cetak yang latihan soal, beda yang nomor berapa Bu? Ini ya? Ini yang belum Bu ya Bu. Oh ya nggak apa-apa, berarti tambahan dari saya. Oke ya nggak apa-apa, nanti soal yang ini akan saya share. Baik, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya atau mau ada penguatan atau bagaimana? Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Halo Pak Andri. Pak Andri belum muncul ya? Soalnya takutnya ini kalau kita matikan takutnya recordingnya belum di-save sama beliau. Kita ngobrol-ngobrol saja Bapak Ibu. Dari soal yang tadi, mana yang menurut Bapak Ibu masih belum bisa dipahami secara maksimal gitu? Yang awal-awal tadi Bu. Yang awal, yang nomor dari nomor 25 berarti ya? Oke. 26 ya. Nah, ini. Yang ini Bu, yang awal. Pada akhir pembelajarannya Bu. Pada akhir pembelajaran. Oh, yang ini paham. Oke. Yang ini teori belajar. Sudah saya sampaikan tadi ya. Behavior itu perubahan tingkah laku. Kognitif lebih ke proses pembelajarannya, pemahaman anak dalam proses pembelajaran. Humanistik memanusiakan. Sibernetik mengolah informasi. Yang ini gimana? Iya, seperti ya. Yang nomor 28 ini Bu. Ya 28 ya? Oke, 28. Ini Bapak Ibu lebih harus menganalisis, sudah dianalisis dulu. Jadi kata kuncinya itu mempraktikkan, perkembangbiakan vegetatif buatan dengan mencangkok. Nah, di sini cerita dalam soal ini bahwa si Ibu Ani ini menggunakan medianya gambar dan video cara mencangkok. Karena indikatornya siswa dapat mempraktikkan perkembangbiakan vegetatif
buatan dengan mencangkok, sehingga tidak dengan ceramah tapi dengan memberikan gambar dan video cara mencangkok gitu ya. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran, hasil siswa itu yang berhasilnya hanya 35%. Nah, ini maksudnya dari lebih dari KKM. Nah, ini maksudnya ini 65% itu memiliki kemampuan belajar kinestetik sehingga siswa sulit fokus. Berarti dianggap tidak KKM gitu ya. Jadi pernyataan yang tepat untuk ilustrasi di atas adalah, nah tadi jawabannya yang mana Bapak Ibu masih ingat? Eksperimen kan ya? Nah, kenapa jawabannya ini? Karena lebih terfokus kepada ini media pembelajaran menggunakan video dan gambar saja. Ya. Jadi kalau anak yang 35% ini dimungkinkan bahwa anak ini visual, ya. Berarti pembelajaran visual. Nah, yang ini kinestetik. Jadi kalau hanya melihat saja mereka jadi bosan, mereka tidak paham. Kalau yang kinestetik jadi menginginkan langsung bereksperimen, dia akan lebih paham gitu. Jadi yang ditanyakan kan ini. Kenapa situasi ini? Kenapa yang 65% ini bisa tidak tercapai sehingga sulit untuk fokus? Nah, jawabannya yang ini. Masalah metode yang digunakan kurang sesuai dengan indikator dan solusinya menggunakan metode eksperimen. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, di hubungannya ini. Oke, lanjut ke yang mana nih? Enggak. Ini sudah ya? Sudah oke ini ya? Paham. Ya. Oke, yang ini jelas ya, pembacaan masalah pasti ini yang diutamakan ini. Yang ini, nah ini tadi sedikit alot nih, ya. Tadi pasti Ibu lebih ke sini kan, melatih keterampilan membuat laporan. Iya, karena kelihatan kata kuncinya pengecoh tadi Bu. Ada membuat laporan. Tapi materinya tentang peristiwa alam. Peristiwa alam. Jadi pasti guru menginginkan anak bisa lebih meningkat pemahamannya jika dengan membuat laporan. Laporan pengamatan berarti mereka mengobservasi, ya. Jadi langsung action melakukan observasi ke lapangan gitu. Oke, yang ini jawabannya tadi apa ini? Sama. Memahami kan? Ya. A juga. A juga. Oke. Ya, ini, nah ini kriteria prinsip penilaian. Ini mah hafalan Bapak Ibu ya. Jadi dibaca-baca lagi prinsip penilaian itu ada 9. Nah, bisa jadi ini ceritanya akan lebih panjang. Tapi coba Ibu pahami, coba Bapak Ibu simpulkan dari yang ke-9 itu yang masuknya yang mana gitu. Kalau pertanyaannya yang diinginkan seperti ini gitu, ininya jawabannya. Ini kan yang keluar hanya ini sama ini. Nah, gitu. Kemudian, nah ini jelas tadi udah langsung ya, gampang. Yang ini, nah ini lebih ke sosial. Intinya Bapak Ibu silahkan menjawab yang paling ideal. Ini juga masih sosial. Ini lebih ke sosial juga, sosial kepribadian ya. Sama ini juga nih ke sosial. Sosial juga. Nah ini pedagogik lagi ya. Film anak yang berpikir praktis dan hanya memerlukan perhatian pendek. Oke, ini sudah ya. Nomor 43 bagaimana Bapak Ibu? Tadi sudah oke tadi ya. Dilihat dari ini ya. Iya. Nah, mencipta ini membuat produk. Kemudian ini di Bapak Ibu mengartikan ini saja. Fakta itu harus ada faktualnya di sini. Kalimatnya adakah faktual? Kemudian prosedur itu biasanya langkah-langkah. Adakah di sini menceritakan tentang langkah-langkah? Kalau keterampilan berarti adakah di sini menyebutkan bahwa anak itu
diinginkan tentang dapat melakukan sesuatu. Keterampilan sesuatu di sini kan hanya mendefinisikan, berarti pemahaman ya Bapak Ibu ya, mendefinisikan. Kemudian kalau sebuah prinsip itu dalam ini tidak ini ya, ini nggak usah dilihat. Ini jawabannya sebuah konsep. Oke. Kemudian 45. Nah, ini jelas berhubungan dengan tugas tupoksi Bapak Ibu ya. Ya, tentang pendekatan strategi ini pedagogik ya, berhubungan dengan penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Ini udah jelas. Kalau misalkan pengembangan kurikulum yang seperti apa, nggak ada hubungannya di sini. Kalau misalkan tentang membuat soal, membuat keterampilan guru, membuat soal, membuat kisi-kisi, yang mana Bapak Ibu kira-kira pilihannya? Halo? Yang C, Bu. C, iya betul. Yang C ya. Oke, 46. Udah jelas tadi saya sebutkan satu-satu ini ya. Kemudian ini juga sama. Ini jelas sudah bisa, mana silabus, mana RPP. 49 tentang situasi kelas ya. Yang sering Bapak Ibu jumpai. 50 juga sama tentang situasi kelas. Ya. Oke, semoga dapat Bapak Ibu pahami. Pak Andri-nya kemana ya? Oke, Bapak Ibu, saya telepon Pak Andri dulu ya. Iya, Bu. Halo Pak Andri. Sepertinya di luar, takutnya nggak bisa di-save itu kalau saya tutup, takutnya gitu. Nanti Bapak Ibu kan ingin mendengarkan videonya ya. Iya, Bu. Iya. Bentar ya, Pak Andri. Oh iya Bapak Ibu, mohon maaf kalau besok berarti tidak bisa malam karena saya kira-kira kalau antara jam 2 jam 3 mau jam berapa, jam 2-nya apa jam 3 Bapak Ibu? Gimana Bu? 2 aja Bu. Besok jam berapa, jam 2 atau jam 3? Jam 2 aja Bu. Jam 2 aja Bu. Oke, Ya. siap. Bapak-bapak udah selesaikan ya? Ya kalau yang Jumatan, baik, berarti saya kan lagi di gunung nih, berarti nanti saya kalau siap bisa turun gunung dulu, kemudian mencari tempat yang oke, berarti sekitar jam 2:30 berarti saya bisa naik lagi ke gunung. Oke ya. Terima kasih atas pengertiannya Bapak Ibu ya, berarti besok tidak bisa malam dan merupakan pertemuan terakhir, tapi bukan berarti merupakan hal terakhir juga dengan saya. Silakan, saya sudah memberikan kontak saya, silakan untuk menghubungi saya gitu. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan gitu ya. Oh Pak Andri. Oke. Nggak bisa ditutup dulu ya, takutnya recordingnya nggak tersave ya. Ini udah selesai Pak. Bapak Ibu, katanya nih Pak Andri di rumahnya mati lampu sehingga lagi mencari tempat. Mohon ditunggu dulu katanya, takutnya recordingnya nggak bisa ke save. Karena kalau misalkan saya nggak bisa di sini, nggak bisa nge-save Bapak Ibu. Nah, jadi yang bisa nge-save hanya Pak Andri. Jadi kalau saya tutup bahaya, recordingnya nanti akan hilang. Iya, sambil ngobrol-ngobrol saja Bapak Ibu ya. Silakan. Bentar Bu ya, saya
Ibu-ibu lagi persiapan UKIN ya? Oh iya, besok ya? Atau hari Sabtu? Iya. Itu UP-nya Bu Sabtu. Kalau sekarang persiapan upload berkas, tugas-tugas iya. portofolio. Oh iya, portofolio. Tadi teman saya juga gitu. Udah pada siap ya Bu? Semangat Bapak Ibu. Siap nggak siap Bu? Bisa. Harus siap. Harus siap. Insya Allah pasti bisa. Berarti udah pada unggah kah? Belum Bu saya. Siap, monitor Bu Yanti. Oh iya. Silakan. Saya nggak muncul suaranya nih pas ini. Tapi terdengar suara Pak Andri. Refresh dulu nih. Iya. Pak Andri lagi berusaha Bapak Ibu ya, maaf. Ini teknis saya di daerah saya tadi mati lampunya dari jam 9 sampai jam 5. Di Pak Andri kayaknya baru mati lampu sekarang. Di daerah luar Jawa sering mati lampu kah? Kayaknya lagi pada sibuk bikin portofolio UKIN gitu. Ya, oke. Silakan. Semoga jangan ada yang tertinggal Bapak Ibu ya. Silakan. Fokus saja. Oh, siap. Ibu Bapak, ya maaf ya, ini tadi saya ada 3 meeting malam hari ini ngedadak semuanya. Dan yang ini yang bahasa Inggris juga masih berlanjut karena memang baru dimulai tadi pukul 8 karena susah sinyal, susah masuk dan baru stabil di pukul 8. Kemudian tadi juga saya diminta untuk membuka
meeting di komunitas guru belajar Nusantara PBB untuk persiapan temu pendidik daerah di Bandung Barat. Mohon maaf ini nggak terlalu fokus untuk tapi mudah-mudahan kita sudah sampai ke nomor 50 ya Bu Nanti. Mudah-mudahan nanti besok di pukul 15.30 sesuai yang sudah di katanya jam 2 bisa nggak katanya? Jam 2? Oh, maka Ibu Bapak pukul besok itu apakah ada yang sedang simulasi? Simulasi nggak ya? Atau udah ya Ibu Bapak simulasinya ya? Ada jadwalnya pagi. Besok. Oh, pagi-pagi ya? Iya, jam 9. Oke, berarti aman ya jam 2 ya Ibu Bapak ya? Aman ya. Nah,